Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur sama-sama di hadapan Tuhan dan mengucap syukur Bapa. Sungguh besar Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini Bapa, satu hati kami datang di hadapan Tuhan. Menyembah-Mu, memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau hidup dan Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Engkau Raja yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beat. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Strong with me,
Engkau dipuji selamanya, selamanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang termanis, terindah bagi jiwa kami, Tuhan. Oh, oh, oh.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan, sungguh sebuah kemurahan dan kasih karunia untuk kita bisa sama-sama belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya berdoa dulu Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Lewati sepanjang minggu yang luar biasa, lewati bulan yang luar biasa Tuhan. Pada bulan Juni ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang selalu ada bersama-sama kami Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Buat Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kasih karunia-Mu ada bagi kami Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, persiapan hamba terbatas, hamba taruh semua persiapan hamba, slide, bahan semua ini Tuhan, di bawah otoritas-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat punya hati yang lembut, hati yang tulus mau mendengar firman Tuhan, hati yang siap ditanam benih firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap mendengar firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang minggu ini kita belajar sama-sama tentang meninggikan yang rendah. Ya, meninggikan yang rendah. Dan tema pada minggu ini yaitu God lift the humble. Tuhan meninggikan yang rendah. Ayat nats kita ada di dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Sungguh suatu yang menggairahkan bagi saya ketika membaca ayat ini gitu kan, karena saya tahu Tuhanlah yang mengangkat kita. Tuhanlah yang meninggikan kita. Nah, kita sama tahu bahwa ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh seorang perempuan, Hana, yang mana dia berada di dalam kondisi terendah di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa gini, Hana memiliki seorang suami yang bernama Elkana. Elkana mempunyai 2 orang istri dan salah satunya adalah Hana. Yang kedua, istrinya bernama Penina. Nah, Hana tidak mempunyai anak, sedangkan Penina memiliki beberapa anak. Nah, setiap tahun Elkana itu pergi ke bait Allah, ya ke kemah Tuhan untuk mempersembahkan korban di Silo. Elkana memberikan sebagian dari daging kurban dari persembahan itu kepada Penina dan anak-anaknya. Sedangkan Hana diberikannya daging yang istimewa, daging yang utuh, 1 bagian yang utuh untuk si Hana. Karena si Elkana sangat mencintai dan mengasihi si Hana. Meskipun si Hana tidak memiliki anak, meskipun Tuhan menutup kandungannya. Nah, persoalannya di sini, si Penina yang merasa dia memberikan keturunan kepada Elkana, merasa dia di atas angin. Apa yang dilakukan Penina? Dia menghina Hana karena Hana tidak memiliki anak, dan dia menyakiti Hana. Dan itu berlangsung berkali-kali dan bertahun-tahun, gitu ya, bertahun-tahun. Maka sedihlah hatinya si Hana ini kan, dan dia curhat ceritanya gitu kepada si Elkana. Kemudian Elkana bilang, bukankah aku lebih penting gitu kan? Elkana tuh sempat ngomong gitu sama si Hana, bukankah aku lebih penting gitu kan daripada keinginanmu untuk memiliki anak? Tapi buat Hana itu penting gitu loh. Karena apa? Apa yang dilakukan Penina itu menyakiti hatinya dia gitu kan. Nah, dan karena perbuatan Penina itu, Hana berdoa memohon kepada Tuhan. Memohon sampai nangis, terseduh-seduh. Hana itu seperti meraung ya, tanda kutip ya, seperti meraung gitu kan, sampai dia tidak bisa berkata-kata. Sampai dia berdoa di dalam hatinya, cuma yang keluar itu bibir yang bergerak, berkomat-kamit. Bahkan Imam Eli pun sampai bilang, mabukkah kamu Hana? Karena saking Hana itu dalam sebuah tekanan yang luar biasa, di mana gini, dia direndahkan. Dia dipandang hina oleh Penina. Dia dibuat seperti tidak berdaya gitu. Tidak berdaya. Maka
Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia terseduh-seduh. Dan Imam Eli bilang, tadi kan saya bilang, mabukkah engkau, Hana? Gitu kan. Kemudian Hana bilang, tidak Imam, gitu kan. Ini saya pakai bahasa saya kan. Tidak Imam, karena saya ingin punya anak. Penina menghina saya seperti itu. Penina merendahkan saya seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Imam Eli bilang, menubuatkan. Setahun kemudian kamu akan pasti punya anak. Dan doamu akan dijawab. Itu kira-kira bahasa sehari-hari yang saya buat. Dan Hana percaya tentang itu. Maka lahirlah setahun kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki dan Hana menamai dia Samuel. Ya, 1 Samuel 1 ayat 20 bilang, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kata Samuel berasal dari bahasa Ibrani, Semuel. Ya, dibentuk dari 2 kata, yaitu Sal yang artinya meminta, kemudian El yang artinya Allah. Maka secara harfiah, Syaumiel diminta dari Allah atau Allah telah mendengar permintaan. Dan luar biasa, Tuhan mengangkat Hana ketika Hana memiliki anak laki-laki yang bernama Samuel. Dan Penina berhenti. Dan tidak diceritakan kembali sih, tapi saya yakin pasti Penina berhenti untuk mengejek si Hana. Dan ini sebuah kisah yang menurut saya sangat epik ya, sangat menarik buat saya. Karena begini, secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini, hidup secara berkomunitas, berkelompok, dimanapun kita berada. Di pekerjaan, di gereja, di tetangga, lingkungan RT. Kita akan selalu ketemu orang-orang yang merendahkan kita. Kita akan selalu ketemu orang-orang yang bicaranya menurut saya nih ya, sembarangan. Kita akan selalu ketemu orang-orang yang kalau ngomong nggak pakai filter kadang sama kita. Cenderung menyakiti. Ada banyak gini, di mata mereka itu ya, di mata orang-orang itu ada banyak hal buruk yang ada di diri kita. Sehingga mereka seakan-akan berhak untuk ngomong apa aja tentang diri kita. Ya, punya anak 1 ditanyain, kenapa tidak tambah lagi? Belum menikah ditanyain lagi, kapan menikah gitu kan? Pekerjaan belum punya kendaraan ditanyain lagi, masa kerja di sini tidak punya kendaraan. Selalu ada ucapan-ucapan yang merendahkan kita. Selalu ada perkataan-perkataan yang merendahkan kita. Ya, itu kita tidak bisa pungkiri. Karena kita tidak bisa mengontrol orang ngomong apa sama kita. Termasuk Hana. Hana tidak bisa ngontrol Penina ngomong apa tentang hidupnya. Hana tidak bisa kontrol. Penina sesuka hati dia mengucapkan apa yang ada di hatinya dia aja. Apa yang keluar aja. Kadang-kadang orang seperti Penina ini nggak mikir. Yang penting ngomong dulu, nanti habis itu baru mikir. Ada banyak orang-orang seperti ini di sekeliling kita. Yang secara nggak sadar. Ya kalau kita bisa menghandle omongan orang dalam artian bisa memfilter apa yang mesti saya dengar dan saya masukkan di hati atau tidak. Ya itu bersukacitalah, bersyukurlah kalau kita bisa handle itu. Tapi ada banyak yang kadang-kadang ini orang ngomongnya kok begininya ya. Termasuk apa yang dirasakan Hana. Ini orang kok begini ya. Ngomongnya kok begini ya. Dia nggak tahu kah itu nyakitin saya gitu kan. Dia nggak tahu kah apa yang dia ucapkan itu merendahkan saya. Dan kita tidak bisa pungkiri itu akan selalu ada di sekeliling kita. Kita akan tidak bisa pungkiri. Bahkan saya mau bilang di dalam ruang lingkup gereja, di dalam ruang lingkup komunitas atau komsel bahkan, kita akan ketemu orang-orang yang tiba-tiba meskipun orangnya tidak seperti Penina gitu ya, tapi tiba-tiba ada omongan seseorang yang begitu merendahkan kita kayaknya. Nah, mari hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu semua untuk belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Ya, di dalam ketidakberdayaannya, di dalam kelemahannya, di dalam rasa sakit hatinya,
Hana berseru pada Tuhan. Hana mencari wajah Tuhan. Ya, ketidakberdayaan itu membuat orang bergantung penuh sama Tuhan. Ya, firman lain bilang, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Nah, tapi kita mau sama-sama belajar dari kisah Hana ini dan dari doa yang Hana panjatkan di 1 Samuel 2 ini. Ya, apa yang kita bisa belajar dari Hana? Yang pertama, yang kita bisa belajar dari Hana adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Kita buka dulu 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 3. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Perhatikan, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Hana mengakui kedaulatan Tuhan. Di dalam doanya, di 1 Samuel 2 ini, setelah Hana mendapat anak Samuel dan Samuel diserahkan kepada Imam Eli. Perhatikan, Hana mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang dilakukan doa pertama kali yang dia lakukan, yang dia perkatakan? Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dia mengakui bahwa gini, Tuhan punya kehendak atas hidupnya. Tuhan punya rencana atas hidupnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, doa Bapa kami pun diakui dengan sebuah kedaulatan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, perhatikan ya. Bahkan doa Bapa kami pun diawali dengan kedaulatan Tuhan. Hari ini kita butuh mengakui kedaulatan Tuhan. Kenapa kita butuh mengakui kedaulatan Tuhan Bapak Ibu? Karena cuma Tuhan yang sanggup tolong kita. Cuma Tuhan yang sanggup bantu kita. Ya. Mengakui kedaulatan Tuhan sama dengan mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya, Denny Kriswandi, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup saya hari-hari ini, semua yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya, dalam pelayanan saya, itu campur tangan Tuhan. Ya, kalau bisa dibilang, saya siapa tanpa Tuhan? Itu loh. Saya siapa tanpa Tuhan? Saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan Yesus yang buat saya ada sampai di titik hari ini. Dan saya mengakui ini semua pekerjaan tangannya Tuhan. Ini semua perbuatan tangannya Tuhan, bukan perbuatan saya. Memang saya ada mengerjakan sesuatu, tapi saya mengakui itu jadi karena seizin Tuhan. Itu jadi karena seizin Tuhan. Tuhan yang merestui, Tuhan yang memberkati setiap rencana kita. Jadi bisa dibilang, saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Maka yang pertama yang kita perlu tahu Bapak Ibu, dan perlu kita lakukan, dan kita perlu teladani dari Hana adalah akui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Akui itu Bapak Ibu. Biar kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini Tuhan yang beri. Hidup kita ini Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang bertata atas hidup kita. Yesus yang bertata atas hidup kita. Yang kedua, yaitu apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Buka 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 9. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Lihat ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ini ayat nats kita ya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan.
Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri orang berkuasa. Lihat, setelah kita mengakui kedaulatan Tuhan, taruh percaya kita sama Tuhan. Bahwa apa? Tuhan sanggup melakukan yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkat kita dari debu. Tuhan sanggup membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan sanggup membuat kita duduk makan di hadapan pemuka-pemuka bahkan raja-raja. Tuhan sanggup melakukan itu. Saya pribadi adalah sebuah orang yang betul-betul diangkat dari sebuah keadaan dan kondisi yang hina, Bapak Ibu. Saya ngomong apa adanya. Buat Bapak Ibu saya mau kesaksian sedikit untuk memperkuat apa yang saya percaya. Karena saya percaya apa yang terjadi sama Hana terjadi juga sama saya. Saya lahir dari sebuah keluarga yang tidak berada. Dalam artian miskin. Miskin sekali. Orang tua saya miskin sekali itu dalam artian apa sih Bapak Ibu? Miskin sekali itu saya pernah makan nasi sama garam. Itu pun kadang-kadang cuma sekali saya makan. Satu kali saya makan, sekali saya makan. Satu hari. Jadi bayangin makan nasi, garam. Kadang-kadang sisa telur. Jadi misalnya saya bikin telur, misalnya ibu saya tuh lagi bikin telur dadar. Sudah dituang untuk bikin telur dadar gitu, untuk dibagi hari kemarin. Biasanya itu ada sisa-sisanya tuh. Sisa cairan telur itu. Itu yang saya bikin kadang-kadang untuk makan esok harinya. Untuk menahan saya lapar. Bahkan sejak SMP saya sudah bekerja di sebuah restoran. Gitu. Tuhan seperti mengizinkan saya lahir dalam kondisi keluarga seperti ini. Saya tidak meminta lahir dari keluarga dan orang tua seperti ini. Ya, saya tidak meminta, tapi Tuhan taruh saya di situ. Dan Tuhan taruh di situ. Nih, saya nih ngomong ya, di hadapan Tuhan yang kudus. Bagus buat saya untuk belajar sesuatu. Bagus buat saya untuk mengerti bahwa hidup saya ini semua tentang Tuhan. Dari situ Bapak Ibu, saya tidak dapat sekolah terbaik. Saya sekolah di negeri, bukan tempat yang terbaik. Saya tidak pernah ikut les-les. Bahkan zaman saya kecil, sejujurnya saya iri. Ketika teman saya bawa tas presiden, kalau Bapak Ibu tahu, bag tas presiden dibawa ke sekolah. Rautannya rautan yang diputar. Saya cuma bawa tas itu. Apa sih kain karung itu yang dikasih tali kolor itu yang ditarik itu. Nah, itu tas saya zaman saya SD. Buku kelas misalnya nih, kelas 2 saya catat baru sampai setengah halaman. Ya udah. Baru setengah buku. Setengah bukunya itu yang saya pakai untuk di kelas 3-nya. Sementara teman saya begitu begitu naik kelas, sudah bukunya paling baru, disampul dengan baik. Saya tidak bisa merasakan itu semua. Bahkan percaya enggak Bapak Ibu? Waktu saya pertama kali kerja, saya ingat sekali. Saya kerja dapat gaji yang menurut saya full kerja ya. Kalau waktu SMP itu sejujurnya saya kerja di restoran cuma supaya saya bisa makan. Ya. SMP itu saya kerja di restoran, dari SMP itu saya kerja di restoran supaya saya bisa makan. Tapi waktu saya lulus sekolah, kemudian saya bisa kerja. Saya ingat sekali, pekerjaan pertama saya adalah menjaga toko handphone. Gaji saya cuma 400.000. Apa yang saya buat Bapak Ibu? Ini yang saya buat. Setiap gajian selama 2 bulan ya, berarti 400 kali 2, 400.000. Ya, 400.000. Apa yang saya bikin? Saya makan KFC setiap hari. Hanya karena apa? Saya bisa ngerasain makan ayam. Ayam goreng crispy. Itu saya makan KFC. Begitu gajian tuh saya makan KFC. Makanya sekarang saya nggak terlalu suka makan ayam. Apalagi saya misalnya diajak ke KFC. Karena saya makan sampai enak. Karena apa? Seperti balas dendam gitu. Atas apa yang terjadi di hidup saya yang sebelumnya gitu. Tapi ya oleh kemurahan Tuhan lah. Hari ini dibilang kaya berkecukupan. Gitu. Tidak kaya banget tapi berkecukupan. Dan saya bisa menikmati banyak hal dalam hidup ini. Dan bersyukur banget. Anak-anak saya tidak mengalami apa yang saya alami gitu kan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi apakah saya pernah merasakan sakit hati, kekecewaan gitu ya, merasa direndahkan gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu saya
tinggi juga nggak tinggi gitu kan, 1,5 meter saja tinggi saya gitu kan, hitam lagi ya kan. Jadi ada banyak hal dalam hidup saya yang membuat saya layak direndahkan orang ya. Jadi dari status ekonomi, dari keadaan tubuh layak untuk direndahkan orang. Tapi hari ini oleh kemurahan Tuhan, Tuhan angkat saya perlahan demi perlahan. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang hebat. Karena saya tahu saya percaya sama Tuhan saya. Bahkan nih Bapak Ibu, pun hari ini ada banyaklah saya mengalami kondisi terendah dalam hidup. Ekonomi misalnya, saya terlambat bayar payment, saya terlambat bayar cicilan biasanya, atau apapun gitu. Sering mengalami, dalam pelayanan pun. Saya bahkan pernah diskors sama gembala, seperti Bapak Ibu tahu. Saya pernah diskors dan dalam keadaan yang rendah banget gitu. Tapi lihat Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan membawa saya gitu. Sampai di titik ini. Saya sangat percaya semua itu proses. Lagi ya, saya sangat percaya itu semua proses kehidupan saya. Dimana gini, saya belajar bersyukur untuk segala keadaan. Saya belajar untuk menerima apa yang orang lakukan dalam hidup saya. Saya belajar memilah apa yang mesti saya dengar di telinga saya. Saya belajar untuk mulai rendah hati. Saya belajar untuk tidak sombong misalnya. Karena apa? Biasa orang miskin tuh sombong biasanya kebanyakan. Gitu kan? Dan itu semua saya belajar dari sebuah proses kehidupan. Dari direndahkan dan ditinggikan. Dan saya percaya bahwa Tuhanlah yang merendahkan. Tuhanlah yang meninggikan saya tepat pada waktunya. Lagi ya, Tuhanlah yang meninggikan saya tepat pada waktunya. Tapi kebanyakan orang hari-hari ini tidak tahan sama prosesnya. Gampang skip dari komunitas, gampang lari dari sebuah perkumpulan, gampang skip dari gereja, bahkan tidak melayani kembali. Semua orang disalahkan atas apa yang terjadi, atas keadaan yang terjadi. Sungguh kasihan. Sekali lagi, sungguh kasihan. Kenapa kasihan? Dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan keadaan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak berusaha untuk belajar terhadap dirinya sendiri. Kenapa hal ini yang terjadi? Apa yang saya mesti belajar dari sini? Nah, hari ini saya mau ingatkan kembali. Apa yang terjadi sama Hana? Dia menaruh kepercayaan sama Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil. Dia pengen punya anak? Ya, dia lakukan. Nah, lantas yang ketiga apa? Ini yang ketiga, ini yang penting. Ya, menemukan alasan ketika Tuhan angkat kita. Baca 1 Samuel 1 ayat 11, ya. Kemudian bernasarlah ia. Siapa ia? Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhentikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Perhatikan. Saya garis bawain ayat ini. Maka aku akan memberikan dia, anaknya ya, kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perhatikan. Gampang Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Gampang Tuhan angkat kita dengan cepat. Secepat apa? Perhatikan ya. Secepat kita taat. Ya. Gampang buat Tuhan mengangkat kita. Cepat sekali buat Tuhan mengangkat kita. Secepat kita taat. Maka yang perlu adalah begini. So what gitu. Habis ini apa ketika Tuhan angkat? Kita menemukan nggak alasan kenapa kita diangkat? Kita menemukan nggak alasan ketika kita disembuhkan? Ketika sakit kan kita bisa jadi dalam keadaan rendah kan? Ketika disembuhkan, nah Tuhan angkat kita kan? Apalagi ketika kita lagi ekonomi tidak punya apa-apa, kemudian kita diberikan hikmat sama Tuhan untuk memperoleh kekayaan misalnya. Mengerti tidak ketika Tuhan memberikan kekayaan? Mengerti tidak ketika Tuhan mulai angkat usaha kita dari satu toko kepada cabang yang satu, cabang yang kedua, bahkan sampai ke kota-kota. Mengerti tidak kenapa Tuhan kasih itu? Kita menemukan alasan tidak kenapa Tuhan kasih itu?
Hana menemukan alasannya kenapa nanti dia diberi anak. Apa yang dilakukan Hana? Dia memberi anaknya kepada Tuhan. Dia serahkan anaknya kepada Tuhan. Setelah dia menyapih susu terhadap Samuel, dia serahkan Samuel itu ke Imam Eli untuk dipakai Tuhan di rumahnya, di bait Allah. Perhatikan dengan baik. Hana menemukan alasan untuk dia untuk dia terima apa yang menjadi janji Tuhan buat dia. Hana menemukan alasan ketika dia diangkat kehidupannya. Saya, Denny Kriswandi, menemukan alasan ketika Tuhan angkat saya hari ini. Saya, Denny Kriswandi, menemukan alasan kenapa Tuhan sayang banget sama hidupnya Denny, cinta banget sama hidupnya Denny. Dengan apa? Dengan saya melayani. Hidup saya berikan buat orang lain. Ada beberapa komsel, kalau Bapak Ibu tahu, ada beberapa komsel di rumah saya. Saya, Bapak Ibu, karena ingat dulu kecil itu susah, yang namanya susah makan seperti saya bilang tadi. Rumah saya selalu terbuka buat anak-anak youth. Beberapa dari kalian mungkin yang youth yang lagi dengar apa yang saya sampaikan. Mereka sangat bebas di rumah saya untuk makan. Mereka bisa makan apa saja di meja makan saya. Bahkan mereka boleh jujuran, anak-anak komsel di bawah saya bahkan tahu letak di mana saya biasa meletakkan kunci kalau saya pergi. Mereka bisa datang dengan sesuka hati mereka kapan saja kalau saya tidak ada di rumah. Tinggal ambil kunci, buka kulkas, mau masak mereka, mau makan, silakan. Saya lakukan itu karena saya tahu. Dulu saya pernah susah makan. Saya dulu pernah susah. Makan nasi pun susah gitu. Nah, saya lakukan itu. Nah, itu alasan kenapa saya diangkat hari ini. Dan saya melakukan itu karena saya tahu hidup saya ini adalah hidup yang diberi sama Tuhan. Hidup saya ini hidup yang diberikan sama Tuhan. Maka saya memberikan apa yang ada sama saya. Bukan yang tidak ada ya Bapak Ibu ya. Apa yang ada sama saya berikan sama Tuhan. Apa yang ada sama saya taruh, saya berikan untuk Tuhan. Saya lakukan semua untuk Tuhan. Karena saya pikir semua ini dari Tuhan. Kalaupun saya beri, kalaupun saya kehilangan, saya tahu Tuhan pasti akan menggantikannya. Saya tahu Tuhan pasti akan memelihara hidup saya. Saya tidak pernah takut sama sekali akan hari esok. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa, Yesus namanya. Yang memberkati saya. Lewat apapun. Tuhan bisa berkati saya lewat apapun. Lewat apapun. Maka saya tidak takut untuk saya berbagi. Maka temukan alasan ketika nanti Bapak Ibu diangkat sama Tuhan. Temukan alasan kenapa Tuhan memberkati Bapak Ibu hari ini. Temukan alasan kenapa Bapak Ibu usahanya berkembang hari ini. Temukan alasan. Bapak Ibu mungkin dulu waktu belum jaya, waktu belum punya apa-apa, ibadah di gereja, setiap doa malam datang, doa fajar datang, doa pagi, doa syafaat datang, komsel datang. Ibadah itu kalau bisa ibadah pertama datang, ibadah kedua datang, ibadah ketiga datang. Lihat, waktu belum punya apa-apa, rajinnya minta ampun ke gereja. Tapi begitu mulai usahanya berkembang, toko semakin banyak, sudah mulai tidak kelihatan batang hidungnya di gereja. Come on. Sudah mulai lupa apa itu berdoa. Sudah sibuk, capek kerja satu harian, ya kan? Sampai di rumah masih ngurus nota, tidak menyisihkan waktu. Kalau menyisihkan waktu itu kan menyedihkan ya. Menyisihkan waktu buat Tuhan itu kan menyedihkan kan. Harusnya Tuhan yang kasih itu semua. Harusnya kita kasih waktu yang prime buat Tuhan kan. Pagi hari bangun, buka Alkitab, baca, merenungkan, mengucap syukur sama Tuhan. Bukankah itu seharusnya yang kita lakukan kan? Karena apa? Semua ini kan Tuhan yang kasih. Ingat Bapak Ibu, Dia yang meninggikan, Dia yang merendahkan. Saya lagi tidak menakut-nakuti loh ya. Saya lagi tidak menakut-nakuti. Tapi ingatlah, Dia yang meninggikan, Dia yang merendahkan. Ya, semua ini terjadi atas izin Tuhan. Ya, jadi sebagai warga kerajaan, kita harus punya tanggung jawab penuh atas apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita.
Mungkin toko yang banyak hari ini, itu adalah yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Mungkin level manager hari ini, ya, atau Bapak Ibu menjadi branch manager hari ini di kantor, atau menjadi supervisor di kantor, di mana Bapak Ibu menempati tempat-tempat strategis di kantor. Lihat, bertanggung jawablah di situ. Ada nama Tuhan tidak ditinggikan di situ. Ada nama Yesus tidak ditinggikan di situ. Nama Yesus ada nggak di situ? Nah, kalau tidak ada nama Yesus di situ, perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Lihat. Bisa jadi Bapak Ibu lupa ketika Tuhan sudah ngangkat Bapak Ibu semua. Maka yang keempat adalah ini. Bisa dipercaya. Yang keempat nih, bisa dipercaya. Lihat ya, 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Saya akan selesai di ayat ini. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Lihat ya. Lihat ya. Si Hana ngomong nih sama Samuel. Sama Imam Eli, sorry. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka, lihat ya, aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Wow. Coba lihat imannya Hana ya. Lihat imannya Hana. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lihat baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Lihat. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Wow. Coba renungkan baik-baik. Coba renungkan baik-baik. Apa yang Bapak Ibu capai hari ini? Toko yang begitu banyak cabangnya hari ini. Kedudukan di kantor. Promosi di kantor. Apalagi memiliki anak hari ini. Atau apapun itu. Ingat enggak Bapak Ibu dulu awalnya seperti apa? Ingat enggak dulu waktu di masa lampau Bapak Ibu pernah berdoa, menangis, terseduh-seduh bahkan seperti Hana? Apakah Bapak Ibu ingat? Apakah Bapak Ibu lupa kalau dulu rajin ibadah, rajin doa malam, rajin komsel, rajin apa lagi? Semua ibadah, komisi pria, komisi wanita, komisi anak-anak, semua didatangin. Supaya apa? Supaya doanya dijawab. Hari ini kemana? Hari ini kemana? Coba renungkan. Atas pencapaian yang terjadi dalam diri Bapak Ibu hari-hari ini. Ketahuilah, itu Tuhan yang kasih. Itu Tuhan yang beri. Itu Tuhan yang beri. Ingat ya, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi. Tuhan yang meninggikan. Tuhan yang merendahkan. Ya. Bisa dipercaya itu buah dari hubungan intim. Bisa dipercaya itu setia dengan hal-hal yang kecil. Kalau Bapak Ibu mau bisa dipercaya hari ini, setialah dengan hal-hal yang kecil. Kalau hari ini sudah dipercaya, tetap setialah dengan hal-hal yang kecil. Tetap berdoalah setiap pagi. Tetap mengutamakanlah waktu dengan Tuhan. Tetap datanglah malam penyembahan. Tetap datanglah doa syafaat, doa puasa. Tetap datanglah beribadah. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Jangan sampai berkat yang Bapak Ibu dapat hari ini menjadi kutuk buat Bapak Ibu. Jangan sampai kedudukan yang Bapak Ibu dapat hari ini menjauhkan Bapak Ibu dari Tuhan. Itu maksud saya. Coba kembali kita renungkan hari ini. Kita renungkan hari ini. Kalau kita hari ini bisa dalam keadaan hari ini, temukan alasan kenapa kita diberi ini semua. Temukan alasan kenapa Tuhan izinkan kita menduduki posisi-posisi penting di perusahaan Bapak Ibu saat ini. Temukan alasan itu semua. Temukan alasan kenapa kamu bisa lulus di universitas terbaik hari ini. Ingat enggak ketika kamu setiap belajar berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan supaya bisa lulus untuk bisa masuk di perguruan yang tertinggi. Lantas di mana kamu ketika kamu sudah mulai kuliah? Bahkan ibadah pun tidak. Gitu kan. Temukan alasan kenapa hari ini hidupmu lebih baik daripada masa lampau. Temukan alasan itu.
Temukan alasan itu. Sadari bahwa hari ini hidup kita karena Tuhan. Hidup kita Tuhan yang beri. Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasihkan anugerah sama kita. Ini semua anugerah. Gampang bagi Tuhan untuk mengangkat kita. Bahkan saya lebih percaya. Dengar baik, dengar baik. Saya akan akhiri dengan sebuah kata-kata ini. Dengar baik. Tuhan bisa angkat kita lebih dari yang terjadi hari ini. Lebih dari apa yang kita dapat hari ini. Tuhan bisa ngangkat lebih lagi. Setia dengan hal-hal yang kecil. Setia dengan perkara-perkara yang kecil. Lihat apa yang dilakukan sama Hana. Dia sujud menyembah. Dia berikan apa yang menjadi nasarnya. Dia serahkan anaknya untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini, saya mencoba menggugah hati Bapak Ibu semua. Atau hari ini pun, kalaupun Bapak Ibu masih dalam keadaan yang rendah, bahkan direndahkan orang lain. Mari ingat apa yang saya sampaikan. Ingat firman Tuhan lewat kisah dari Hana ini. Ingat kembali. Ingat kembali. Tuhan sanggup melakukan yang lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukan yang lebih dari yang kita rasakan. Karena kita tahu hidup kita semua itu tentang Tuhan. Lagi ya, hidup kita hari ini semua tentang Tuhan. Percaya Tuhan. Jadilah tenang. Dia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Kalau kita diangkat hari ini, kalau Tuhan sudah angkat kita hari ini, ingat Tuhan. Semua ini karena Tuhan. Izinkan saya berdoa Bapak Ibu, buat Bapak Ibu semua untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu semua, saya rindu sekali mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang hari ini berada dalam keadaan rendah. Saya tahu kondisi ekonomi saat ini begitu tidak baik. Saya pun mengalami. Saya pun mengalami. Saya bersyukur di bulan kemarin, bulan Mei, di akhir Mei, kita semua di Gereja Rock Balikpapan langsung action belajar berbagi. Ada satu hal yang saya ngomong sama semua komsel-komsel di bawah saya. Saya bilang ke semua teman-teman komsel, keluarga-keluarga muda, komsel youth, saya bilang sama mereka, kamu kalau mau berbagi, berbagilah sama orang yang tidak bisa balas. Ya, Matius itu kan pernah bilang, di kitab Matius pernah bilang, kalau kamu mau mengucapkan salam sama orang yang baik, semua orang melakukan hal yang sama. Kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik, semua orang melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita memberi, berbagi sama orang yang tidak bisa balas, itu bahagia. Bahagia. Lantas yang kedua saya bilang sama mereka, kondisi ekonomi lagi susah hari ini. Ya, semakin susah keadaanmu, semakin banyak-banyaklah menabur benih. Semakin banyak-banyaklah berbagi. Hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, ekonomi saya pun lagi dalam struggle. Lagi dalam hal yang luar biasa lah. Udah mulai rasa tergoncang ini. Tapi saya mau mencoba dan saya mau melakukan. Saya akan tanam lagi banyak benih. Saya mau bagi lagi lebih banyak. Saya mau bagi lebih banyak. Kalaupun ini, saya mau ngomong nih sama Bapak Ibu ya. Kalaupun saya tidak bisa menuai apa yang saya tabur di hari ini, saya percaya anak cucu saya akan menuai apa yang saya tabur. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu semua. Buat Bapak Ibu yang dalam keadaan hari ini, dalam keadaan susah, dalam keadaan rendah, Bapak Ibu boleh taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada. Atau Bapak Ibu yang hari ini mungkin lagi di atas, kemudian sudah lupa dengan Tuhan, lupa dengan apa yang dulu pernah dilakukan, yang dulunya rajin beribadah, yang dulunya rajin berdoa, bahkan sekarang tidak pernah menyentuh Alkitab sama sekali. Dengan rendah hati saya minta, taruh tangan kanan Bapak Ibu semua di dada. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapa, hari ini firman sudah hamba sampaikan. Hamba percaya Tuhan, tidak ada satupun firman yang kembali dengan sia-sia. Ini adalah sebuah benih yang ditanam di dalam hati
yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang hari ini dalam keadaan rendah, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kuatkan kepercayaan kepada mereka, bahwa mereka baik-baik saja. Bahwa keadaan mereka baik-baik saja. Keadaan mereka aman saja. Bersama Engkau, pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan tepat pada waktunya Tuhan, Engkau akan mengangkat mereka. Engkau akan memulihkan mereka Tuhan Yesus. Hamba berdoa Bapa dengan segala kerendahan hati kepadamu Tuhan. Tilik mereka. Lihat mereka Tuhan. Seperti Engkau melihat Hana Tuhan. Dan mengingat Hana sehingga Engkau memberikan anak Samuel kepada Hana. Lihat mereka semua Tuhan yang hari ini dalam keadaan rendah Tuhan. Dalam keadaan susah. Dalam kondisi terbaring sakit di rumah sakit Tuhan. Lihat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga Tuhan Yesus. Buat mereka yang hari-hari ini sudah diangkat Tuhan. Tapi mereka mulai lupa dan meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Gelisahkan hati mereka Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka hari ini mulai taat kembali. Mulai buka lagi itu firman Tuhan. Mulai berdoa kembali. Mulai membangun hubungan yang intim kembali dengan Engkau Bapa. Biarlah Kau gelisahkan hati mereka Bapa. Di pagi hari biar mereka mencari wajah-Mu lebih dahulu Tuhan. Sebelum mereka doing bisnis, melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan. Dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, firman ini termaterai di dalam hati mereka semua. Berdoa Tuhan buat mereka semua Tuhan. Buat Bapak Ibu semua, teman-teman, saudara, adik-adik Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Ingat, semakin sukar masanya, semakin seringlah berbagi, semakin seringlah menanam benih. Amin. Kita angkat sama-sama. Bapa, kami mengangkat persembahan kami Tuhan kepadamu sebagai wujud rasa cinta kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi bukan saja kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini lewat gereja ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Mari kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Kita terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Yang suami, para imam boleh tumpang tanganin anak dan istri Bapak Ibu semua. Siap terima berkat dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, taruh iman lagi. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.